Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat untuk belajar dimanapun, kapanpun, dari manapun, dan oleh siapapun. Baik anak ibu yang solih dan solihah, kelas 9 SMPT Al-Amin, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Nah teman-teman, pada materi sistem reproduksi pada manusia, kita sudah belajar mengenai pembelahan sel, struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki, struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Untuk materi siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, kita akan menjadi dua bagian ya. Yang pertama tentang menstruasi, yang kedua mengenai fertilisasi dan kehamilan. Dua proses ini adalah proses yang berbeda. Jika seseorang wanita menstruasi, maka otomatis dia tidak hamil. Dan sebaliknya, jika seseorang hamil, maka dia tidak akan menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Nah, ini akan meluruh semuanya ya. Kemudian akan keluar menjadi darah kotor atau yang kita biasa disebut menstruasi. Sampai nanti masa menopause atau lanjut usia. Kemudian apa sih penyebabnya ya? Penyebabnya yaitu meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, ini merupakan sel telur ya. Nah, yang ini ovarium. Ovarium tadi menghasilkan sel telur pada masa tertentu sekali dalam 1 bulan. Nah, jika sel telur ini tidak dibuahi oleh sperma, maka dia akan meluruh bersama dinding rahim ya, melalui organ kewanitaan dalam bentuk menstruasi. Kemudian, siklus menstruasi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron, serta hormon LH dan FSH. Hormon estrogen dan progesteron ini dihasilkan oleh ovarium ya. Sedangkan untuk hormon LH dan FSH ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang ada di otak. Kemudian yang kedua, fertilisasi. Nah, fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Setelah menjadi zigot, nanti akan menjadi embrio, kemudian menjadi janin, dan bentuk yang terakhir adalah bayi. Nah, tempat terjadinya di mana? Ya, tempat terjadi fertilisasi atau pembuahan adalah di tuba Fallopi. Hanya akan ada satu sel sperma yang membuahi sel telur, ya. Nah, jadi ketika seorang pria itu ejakulasi, dia akan mengeluarkan berjuta-juta sel sperma. Namun hanya ada satu sel sperma yang akan membuahi sel telur. Jadi kita manusia ya, itu lahir dari satu sel sperma yang membuahi sel telur dari ratusan juta sel sperma ya. Jadi kita Masya Allah ya, Allah menciptakan dengan begitu lengkapnya. Nah, untuk mencapai fertilisasi akan ada ovulasi, pelepasan sel telur dari tuba Fallopi yang akan dibuahi oleh sperma ya. Nah, sperma menuju ke sel telur. Nah, sperma yang sudah masuk ke dalam sel telur ya, bergabung dengan sel telur, merupakan proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, solih-solihah, sperma yang berhasil membuahi sel telur
itu akan bergabung dengan sel telur tadi ya, kemudian akan menempel di dinding rahim. Nah, dia akan menuju ke dinding rahim dan menempel di sana. Teman-teman, proses menempelnya sel telur ya yang sudah dibuahi oleh sperma ke dinding rahim itu disebut implantasi. Jika sudah dibuahi ya atau fertilisasi, maka akan terjadi proses kehamilan. Kehamilan ini kurang lebih terjadi selama 9 bulan 10 hari. Nah, dalam 9 bulan 10 hari tadi, kita akan membagi menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama, di mana periode terbentuknya semua organ tubuh. Namun, kondisi janin masih sangat rentan. Kemudian, trimester kedua, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Pada trimester kedua ini tidak ada perkembangan dasar seperti yang terjadi pada trimester pertama. Kemudian, untuk trimester ketiga, pertumbuhan ukuran janin dengan sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup di lingkungan luar. Ya, jadi pertumbuhannya sangat cepat, berkali-kali lipat setiap harinya, bertambah terus bobot berat badannya. Nah, untuk melindungi bayi ya, baik itu dari benturan atau untuk memenuhi kebutuhan gizinya, baik itu makanan, mineral ya. Nah, semuanya itu ada di dalam tubuh ibu. Nah, dari mana? Dari cairan amnion atau biasa disebut cairan ketuban. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari Ustazah. Atas kekurangannya Ustazah mohon maaf karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.